Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari dendam kesumat Suryo Paloh kepada Presiden Joko Widodo berakhir dideklarasikannya Anies Baswedan. Dalam pemilu tahun 2009, terpilih Joko Widodo selaku Presiden RI untuk periode kedua. Dalam pembentukan kabinet untuk mengisi jabatan menteri, dalam pengisian menteri, Suryo Paloh mengharapkan anak Suryo Paloh supaya dipilih salah satu menteri. Ternyata tidak jadi menteri, membuat Suryo Paloh sakit hati kepada Presiden RI. Dan penyebabnya ada dua hal. Di dua anak Suryo Paloh tidak jadi salah satu menteri karena anak Suryo Paloh belum berpengalaman yang terlalu bergantung kepada ayahnya berpolitik. Suryo Paloh seperti di mana anak-anaknya Suryo Paloh seperti anak kecil, seperti Agus Harimurti Yudhoyono yang mengandalkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengendalikan Partai Demokrat. Jabatan Jaksa Agung diharapkan dipegang kader Nasdem untuk dapat melindungi usahanya di daerah, tetapi jabatan Jaksa Agung diberikan kepada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena dua hal tersebut, Suryo Paloh sangat dendam kesumat kepada Presiden Joko Widodo, berakibat mendeklarasikan Anies Baswedan secara terburu-buru untuk menyaingi Presiden Joko Widodo yang nantinya Suryo Paloh bisa mengendalikan Anies Baswedan jika terpilih dalam Pilpres tahun 2024. Niat Suryo Paloh menyaingi Presiden Joko Widodo akan menggiring Partai Nasdem menggunakan politik identitas. Hasilnya malah terbalik. Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dikeluarkan dari kelompok pendukung Presiden Joko Widodo karena berkhianat dari ideologi nasionalis dan demokrasi berlandaskan Pancasila, dan dia berkhianat menjadi pendukung garis keras dan akan meresapel 3 menterinya dari kabinet, serta ditambah para kader setia Nasdem di pusat dan daerah, dimulai dari Bali 5.000 kader dari Jawa Barat, 7.785 kader dari Semarang, seluruh kader Nas di NTT dan Kalimantan Barat dan daerah lainnya menarik diri dari Partai Nasdem. Beginilah mendeklarasikan Anies Baswedan dengan niat tidak baik guna menyaingi Presiden Joko Widodo, berakibat Partai Nasdem menjadi partai buram dan terjun ke jurang kehancuran dari elektabilitas 7% jadi 3%. Di dua habis pemilu tahun 2024, Partai Nasdem hilang dari lembaga DPR. Harapan saya, Suryo Paloh melepaskan Anies Baswedan selaku calon Presiden RI dengan harapan para kader Nasdem yang sudah keluar kembali lagi memperkuat Partai Nasdem dalam pemilu tahun 2024, cukup hanya bergabung dengan partai besar yang mengusung calon presidennya, dan bila terpilih jadi presiden Partai Nasdem dapat jatah menteri di kabinetnya. Dalam pemilu tahun 2009, terpilih Joko Widodo selaku Presiden RI untuk periode kedua. Dalam pembentukan kabinet untuk mengisi jabatan menteri, dalam pengisian menteri, Suryo Paloh mengharapkan anak Suryo Paloh ternyata tidak terpilih jadi menteri,
membuat Surya Paloh sakit hati kepada Presiden RI. Penyebabnya adalah diduga anak Surya Paloh tidak jadi salah satu menteri karena anak Surya Paloh belum berpengalaman dalam dunia politik. Terlalu tergantung kepada ayahnya Surya Paloh, seperti anak kecil, seperti Agus Harimurti Yudhoyono yang mengandalkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengendalikan Partai Demokrat. Jabatan Jaksa Agung diharapkan dipegang kader Nasdem untuk dapat melindungi usahanya di daerah, tetapi jabatan Jaksa Agung diberikan kepada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena dua masalah tersebut, Surya Paloh sangat dendam kesumat kepada Presiden Joko Widodo, berakibat mendeklarasikan Anies Baswedan secara terburu-buru untuk menyaingi Presiden Joko Widodo, yang nantinya Surya Paloh bisa mengendalikan Anies Baswedan jika terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2024. Niat Surya Paloh menyaingi Presiden Joko Widodo akan menggiring Partai Nasdem menggunakan politik identitas. Hasilnya malah terbalik. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dikeluarkan dari kelompok pendukung Presiden Joko Widodo karena berkhianat dari ideologi nasionalis demokrasi berlandaskan Pancasila dan berkhianat menjadi akan menerapkan politik identitas, politik garis keras, dan pendukung khilafah, dan akan meresapel 3 menterinya dari kabinet, serta ditambah para kader setia Nasdem di pusat dan daerah, dimulai nidu dari Bali 5.000 kader dari Jawa Barat, 7.785 kader dari Semarang, seluruh kader Nasdem di NTT dan Kalimantan Barat dan daerah lainnya menarik diri dari Partai Nasdem. Beginilah mendeklarasikan Anies Baswedan dengan niat tidak baik guna menyaingi Presiden Joko Widodo, berakibat Partai Nasdem menjadi partai gurem dan terjun ke jurang kehancuran dari elektabilitas 7% jadi 3%. Diduga habis pemilu tahun 2024, Partai Nasdem hilang dari lembaga DPR. Harapan saya, Surya Paloh melepaskan Anies Baswedan selaku calon Presiden RI dengan harapan para kader Nasdem yang sudah keluar kembali lagi memperkuat Partai Nasdem dalam pemilu tahun 2024. Cukup hanya turut bergabung dengan partai besar yang mengusung calon presidennya, dan bila terpilih jadi presiden, Partai Nasdem dapat jatah menteri di kabinetnya. Sekian dan terima kasih.